that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Hari ini kita akan lanjutkan ya untuk identifikasi. Kita akan beralih untuk yang non fermenter laktosa, yaitu kita akan mulai dengan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk tahapannya masih sama ya. Di hari pertama kita akan lakukan pengecatan, di mana setelah kita lakukan pengecatan gram, maka untuk hasil mikroskopis itu akan tampak bakteri berupa bakteri gram negatif dengan bentuk batang ya. Kemudian batangnya adalah ada yang lurus atau bisa juga bengkok, dan bakteri ini merupakan bakteri yang tidak berspora, tidak berkapsul, tetapi dia bergerak aktif ya, karena untuk Pseudomonas itu memiliki flagel polair ataupun juga lopotrik. Nah, setelah Anda semua melakukan proses untuk pengecatan, maka seperti biasa kita akan isolasi bakteri ini atau spesimennya itu adalah menggunakan media McConkey. Nah, kita lakukan dengan menggunakan goresan ya, teknik strike plate. Kemudian kita inkubasi itu selama 24 jam di inkubator. Isolasi menggunakan media McConkey dan hasil inkubasinya sudah bisa kita ambil ya, maka akan tampak itu adalah untuk morfologi koloni pada media McConkey ini. Dengan ukuran koloninya dia termasuknya adalah sedang ya, sedang, bisa juga sampai besar. Kemudian di sini warna kolonnya berbeda ya dengan kemarin, baik itu yang E. coli ataupun untuk yang Klebsiella, karena untuk Pseudomonas warna koloninya adalah jernih ya, jadi jernih. Nah, ini berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena di sini ada perbedaan sifat pada fermentasi terhadap laktosa yang terdapat pada media McConkey ya. Kita ingatkan kembali bahwasanya di sini selain selektif ada juga berfungsi sebagai diferensial media. Nah, ini akan tampak di mana untuk yang fermenter laktosa koloninya berwarna kemerahan, sedangkan yang non fermenter laktosa yang punya dari Pseudomonas ini dia warnanya adalah jernih. Kemudian untuk konsistensinya sama ya, smooth. Nah, karena dia menghasilkan pigmen, maka terkadang di McConkey kita juga menjumpai ya, karena kan dia NFL jernih, kemudian ada pigmen hijau yang dihasilkan. Itu di McConkey juga kelihatan agak kehijauan. Kemudian morfologi lainnya adalah dia bentuknya keping ya, jadi tidak terlalu konveks seperti pada koloni yang lain. Oke, terus dulu kita akan Oke. Kemudian untuk koloni yang kelihatan di McConkey dia sifatnya adalah NFL, kita perlu lakukan adalah untuk pengujian terhadap oksidasi ya, enzim oksidasi. Ini kita teteskan di atas koloninya. Nah, hasil positif itu ditandai dengan koloni berwarna ungu ya, hitam keunguan. Kelihatan di sini? Tapi kok rapi. Selanjutnya kita akan melihat ya hasil dari media biokimia yang sudah kita lakukan penanaman. Nah, di sini untuk karbohidratnya kita bisa lihat ya berbeda jauh ya dengan yang Klebsiella. Kalau Klebsiella itu adalah semua difermentasi, maka untuk Pseudomonas itu tidak difermentasi ya. Artinya metabolisme itu tidak dilakukan terhadap karbohidrat. Di sini juga kita kelihatan di tabung Durham sini tidak ada produksi gas, makanya Durhamnya masih kosong.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk Pseudomonas yang digunakan untuk dia melakukan proses metabolisme, sumber karbonnya itu adalah berasal dari sitrat. Jadi dia menggunakan sitrat ini adalah sebagai satu-satunya sumber karbon. Berbeda dengan tadi klepsi, kalau klepsi dia karbohidrat pakai, kemudian sitrat dia juga menggunakan. Kalau Pseudomonas itu yang digunakan hanya sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Makanya ini untuk simun sitratnya setelah ditanam itu terjadi perubahan suasana sehingga indikatornya itu berubah dari yang tadinya hijau menjadi biru. Nah, selain di karbohidrat ya, kita juga akan melihat hasil pada biakan untuk media sulfit indol motil ya. Nah, di sini untuk indolnya kita sudah teteskan ya dengan menggunakan Kovac dan tidak terbentuk cincin merah, artinya dia tidak memproduksi senyawa indol. H2S juga tidak diproduksi ya. Kemudian bisa kita lihat kalau untuk pergerakannya di sini ada kabut ya, semacam kabut yang menandakan terjadi pergerakan bakteri ya, karena di sekitar tusukan itu koloni mengalami pergerakan, makanya di sini akan tampak dia seperti kabut. Nah, sehingga tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya memang karena dia memiliki flagel, maka untuk Pseudomonas itu dia mengalami pergerakan. Selanjutnya ini adalah media MR ya. Nah, untuk MR kita akan lihat MR terbentuk warna tapi bukan merah ya. Karena MR-nya itu kalau positif itu terbentuk warna merah, di sini warnanya dia coklat ya. Nah, menandakan juga untuk hasil sampingnya ya, itu bukan berupa produk senyawa asam ya, karena di sini kelihatan dia adalah basal. Makanya indikator tidak berubah menjadi merah. Kemudian kita akan melihat di VP-nya. VP kita akan tambahkan itu adalah KOH dan juga alfa naptol. PP juga negatif ya. PP kelihatan dia negatif ya. Nah, hal yang menarik di sini bisa kita amati itu adalah dari TSIA ya. TSIA kemarin sudah ditanam itu menggunakan tusuk kemudian gores. Jadi di sini ada dua bagian yang bisa kita amati, bagian selain dan juga bagian pet yang ternyata itu berwarna semua kemerahan. Ya, semua kemerahan. Jadi sama bisa kita nanti mencocokkan dengan yang karbohidrat ya, karena di sini tidak ada produksi asam ya. Semuanya tidak ada metabolisme asam, tidak difermentasi, maka kedua bagian baik itu selain atau berat ya, glukosa, laktosa ini semua menunjukkan itu adalah pada pH basa ya, pada pH basa, sehingga kedua bagian ini itu adalah tetap berwarna merah. Kemudian ini pada cut dulu deh, nggak bisa kita amati itu adalah pada media urea ya. Nah, urea karena tidak terbentuk senyawa amoniak ya dengan enzim urease, maka di sini untuk Pseudomonas itu hasilnya adalah tidak terjadi perubahan
warna ya. Jadi bisa kita amati berbeda dengan tadi yang Klebsiella, di mana untuk ureanya adalah positif itu terbentuk warna kemerahan, maka untuk Pseudomonas itu karena tidak ada ya terbentuk produksi amoniak dengan enzim urease, maka di sini warnanya itu tetap ya, sehingga ureanya bisa kita simpulkan adalah hasilnya negatif. Oke. Demikian untuk hasil dari identifikasi terhadap Pseudomonas aeruginosa ya. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa bisa memahami, karena di sini ada karakteristik dari Pseudomonas yang bisa kita jadikan kuncinya, yaitu adalah ada di rentetan karbohidrat yang disediakan di uji biokim, kemudian juga dia spesifik tampak di TSIA ya. Jadi di TSIA ini saya ulangi kembali ya, kenapa di sini tidak melakukan fermentasi terhadap glukosa atau laktosa. Jadi kelihatan basa atau bisa juga basa, kemudian bagian badnya itu tidak terjadi perubahan ya. Nah, di sini karena memang beberapa bakteri itu tidak mampu untuk memfermentasi glukosa ataupun juga laktosa ya. Jadi bakteri-bakteri tersebut itu dapat menggunakan, kalau yang sudah tersedia di media ini itu adalah pepton ya, sebagai media untuk pertumbuhannya, sehingga untuk yang dia aerobik dan juga anaerobik ya, itu akan menunjukkan basa kemudian basa. Ada juga yang memang di sini secara aerobik itu akan muncul basa, kemudian yang anaerobik itu tidak terjadi perubahan. Nah, hal inilah yang memungkinkan kenapa dalam media TSIA itu bisa muncul bagian slime dan bud itu adalah merah dan merah ya, atau alkali dan alkali. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa kita simpulkan dari Pseudomonas aeruginosa. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.